Oke sob, hari ini kita akan bikin vlog review mobil ini, Toyota Camry V6 3000cc tahun 2000 automatic transmisi. Oke, untuk first impression saya ketika memakai mobil ini, mungkin karena image dari Camry, mobil ini emang berjaya di masanya. Terbukti ketika orang kaya di tahun 2000-an cenderung banyak memiliki mobil Toyota Camry ini. Walaupun di godaan luar, di brand-brand Eropa lainnya menawarkan juga, tapi setidaknya di Indonesia banyak sekali Toyota Camry yang dibeli pada saat itu. Oke deh sob, pokoknya pantengin terus vlognya sampai habis. Kita akan memulai untuk mengreviewnya. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Kembali lagi sob di vlog kali ini. Seperti janji saya sebelumnya, bahwasanya saya akan membawakan satu buah vlog review mobil dagangan. Nah, mobil apakah itu? Mobilnya tepat ada di belakang saya itu sob. Mobilnya adalah berjenis Toyota Camry Grande V6 tahun 2000 automatic transmisi, dimana 6 silinder segaris dengan kapasitas mesinnya adalah 3000 cc. Saya akan menceritakan sedikit tentang histori dari mobil yang ada di belakang saya itu. Mobil ini adalah keluaran dari produksi Toyota sob, untuk mobil sedan luxury yang sempat mewah di zamannya. Dan mobil ini untuk Toyota Camry Gen pertama ini mengeluarkan dua jenis cc sob. CC pertama itu adalah CC yang 2000 cc 4 silinder segaris, dan yang jenis kedua adalah 3000 V6 6 silinder segaris sob. Dan yang saya akan bawakan itu adalah V6 yang cc-nya 3000 cc. Dan mobil ini baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu sob statusnya. Nah, untuk minus dari mobil yang ada di belakang saya itu, dokumennya sayang sekali untuk STNK-nya tidak ada sob, melainkan hanya ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian saja. Tapi untuk BBKB, faktur, dan berkas esek-eseknya lengkap sob. Dan untuk pajaknya sendiri ini mati 2015, dan untuk kalengnya juga sama bareng 2015, dan mobil ini berwarna hitam sob. Nah, seperti itu untuk histori dari mobil yang akan saya review di sore hari ini. Oke deh sob, mungkin bagi kalian yang bergabung di YouTube channel saya, terima kasih, dan yang belum bergabung silahkan tekan lonceng tombol merahnya agar kalian terus mengikuti updatean dari saya. Oke sob, sekarang kita akan membahas dan mereview mobil yang ada di belakang saya ini. Oke, cekidot. Oke sob, saya sekarang berada tepat di depan mobilnya. Inilah dia mobil Toyota Camry Grande V6 tahun 2000 yang dimana bertransmisi otomatis sob. Jadi mobil ini, belum saya akan membahas di bagian eksteriornya, mobil ini mobil pertama bagi saya untuk menjualnya dan mengreviewnya sob. Jadi untuk varian Toyota biasanya saya dapat Corolla Absolute ataupun Toyota Corolla Twin Cam. Oke deh, sekarang kita akan membahasnya. Untuk bagian tampilan eksteriornya seperti yang kalian lihat sendiri. Ini untuk warna mobil hitam solid pastinya sob. Dan untuk kualitas dari catnya juga masih bagus sekali, tidak ada masalah. Hanya saja belum pernah saya poles semenjak saya ambil mobil ini. Tapi secara keseluruhan sih tampak bodi eksterior masih cakep sekali sob. Ini tidak ada masalah untuk kualitas catnya, masih cakep sekali. Dari bumper, kap mesin, bodi kanan, bodi kiri, atap, bagasi, itu masih kelihatan sangat enak sekali dilihat. Nah, untuk bagian dari bumpernya sendiri sob, ini bumpernya masih part number original dari Toyota Camry ini, jadi masih utuh bawaan dari pabriknya. Dan untuk grillnya sendiri sob, grillnya sendiri masih terlihat cakep sekali, masih utuh dan bawaan pabrik pastinya. Lalu untuk lampu headlampnya ini masih originalnya, bening, tidak ada kusemnya sama sekali kanan kiri.
Lalu di sini ada tambahan fog lamp sob aksesoris yang dimana bagian bawah bumper itu diberikan untuk menunjang cahaya di saat malam hari. Untuk kondisi dari kap mesinnya sendiri masih kelihatan good looking sekali, tidak ada cacatnya sama sekali, tinggal dipoles saja sob statusnya. Kita bergeser lagi sob ke bagian tampilan sebelah kiri dulu. Nah, untuk bagian tampilan sebelah kiri secara menyeluruh untuk bodinya tidak ada cacat, masih sangat good looking sekali. Dan untuk barisan fender, kap mesin dan bumper masih ketemu presisi, tidak lebih atau tidak mundur atau tidak mencong, masih bagus sekali. Lalu untuk kaki-kaki sob, kita masih memakai velg bawahnya sepertinya. Ini ring 16 sob. Sepintas memang seperti ring 15, tapi ini ring 16 dengan profil bannya 195/60 untuk profil bannya. Dan ini kita memakai ban apa nih jenisnya? Bridgestone. Jadi mobil ini 4-4-nya sampai belakang juga itu Bridgestone. Dan untuk status ban ini 85% sampai 90% sob, alias masih tebel. Nah, kita lanjut kembali sob. Nah, untuk status sen fender ini masih nempel dan ini masih bawaannya pastinya, bukan aksesoris. Ini untuk list kaca depan juga masih bagus. Tidak ada siler-sileran, alias masih utuh, masih bawaan pabrik sob. Dan status kaca depan belakang tidak ada retak sama sekali, masih bagus sekali sob. Lalu untuk keadaan spionnya juga masih bawaan pabrik sob. Dan status electric mirror ini masih normal kanan kiri, tidak ada gangguan sama sekali. List kaca pintu samping masih utuh semua, list chrome tuh. Dan status power window pastinya normal semua sob, tidak ada yang macet ataupun mati. Dan untuk handle pintu luar tidak ada yang patah, statusnya masih bagus. Oh iya, untuk set body moldingnya masih utuh sob, termasuk kepet lumpur masih utuh semua depan belakang tuh. Untuk status bagian atap ini tidak ada cacat juga sob, dan masih kaleng tuh, masih kaleng. Kap mesin juga masih kaleng sob tuh, masih kaleng semua statusnya. Lalu kita bergeser kembali sob untuk bagian tampilan fender belakang masih sangat bagus sekali. Untuk kaca belakang, untuk listnya masih utuh sob, tidak ada sealer sama sekali, masih bagus sekali tuh. Dan untuk bumper belakang statusnya juga masih good looking sob, tidak ada cacat. Tidaknya ini untuk tampilan eksterior tidak ada perlu perbaikan sob, hanya perlu untuk poles detailing saja jika kalian ingin melihatnya tampil mengkilap. Tapi segininya sudah udah mengkilap sob. Tapi kalau bagi kalian yang seleranya pengen terlihat mengkilap, ini bisa dipoles detailing. Nah, ini untuk bagian bokongnya sangat semok sekali, lebar, dimensinya mungkin sekitar 1,8 meter. Untuk keadaan stop lampnya ini masih bawaannya sob, tidak ada pecah ataupun retak. Dan untuk emblem Camry, Toyota dan V6 masih nempel, masih bawaannya juga. Lalu untuk ini nih, antena sayang sekali tidak bekerja sob, karena giginya rompol. Tapi kalau untuk motornya masih aktif, jadi statusnya berdiri terus. Lanjut lagi untuk bagian dari tampilan sisi kanan, kita akan menjelaskan untuk bagian fender belakang dulu sob. Fender belakang tidak ada masalah, kualitas catnya juga masih bagus. Lalu kepet lumpur ada, ban belakang masih tebal, Bridgestone, kembangnya sama. Lalu untuk bagian list kaca yang tadi saya jelaskan tidak ada masalah, tidak ada sealer. Untuk list kaca bagian tampilan sebelah kanan juga masih bagus, list chrome-nya masih nempel semua. Lalu bergerak lagi ke depan, untuk bagian tadi electric mirror sudah saya jelaskan juga, statusnya masih aktif normal. Sen fender juga masih ada, ban depan sebelah kanan juga masih tebal kembangnya dengan profil ban yang sama. Lalu ini sob, untuk sen bagian kanan tadi saya lupa menjelaskan, di sini ada retak tapi masih berfungsi, tidak ada masalah sob, hanya retak saja. Ya, secara keseluruhan sih untuk tampilan dari eksterior mobil ini masih good looking sekali. Saya jamin sekali Anda melihat pasti Anda akan suka untuk tampilan eksteriornya. Jadi kesimpulannya untuk bagian eksterior ini statusnya masih sangat oke sekali, tidak perlu perbaikan. Hanya saja tadi yang untuk bagian sen depan itu ada retak sedikit, tapi tidak ada masalah karena masih aktif juga. Lalu untuk bagian kaki-kaki juga statusnya tidak ada masalah, tidak ada problem, bahkan bunyi pun juga tidak ada, masih
kedap banget kalau dari dalam. Dan untuk secara menyeluruh saya pastikan kondisi eksterior ini masih good looking. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian interior ya sob. Jadi saksikan terus vlog ini sampai habis, jangan skip, dan kita akan menelisik ke bagian interior dari Toyota Camry ini. Cekidot. Nah, kita akan masuk melihat dari interiornya. Ini status central locknya masih aktif sob. Nah, seperti ini sob untuk bagian interiornya. Jadi interior ini beige atau cream two tone, untuk bagian atas agak ke coklat tapi bawahnya agak krem. Nah ini sob, status jok depan sebenarnya original sob. Saya nggak tahu kenapa di bagian pantatnya ini mungkin dicat, tapi kualitas cat joknya sangat memprihatinkan, tapi tidak ada robek sob. Statusnya ini kanan kiri masih bagus, tidak ada robek, melainkan hanya di bagian pantatnya aja yang kurang enak dilihat. Tapi untuk electric seatnya masih berfungsi sangat dengan baik, depan belakang maju mundur masih normal sekali. Hanya tampilannya saja sob, untuk yang bagian pantat kurang enak dilihat. Nah untuk bagian interior mungkin saya akan masuk dulu sob, biar untuk menjelaskannya lebih enak. Nah sekarang saya sudah berada di dalam kabin mobil sob. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya mobil ini sempat mewah di zamannya di tahun 2000-an, bahkan sekalinya muncul kan di tahun 97 atau 98 untuk yang CC 2000. Itu sempat menguasai pasar sob untuk Toyota Camry gen pertama ini. Nah saya lanjut lagi deh untuk menjelaskan. Ini mobil CC 3000 tapi sudah double airbag di bagian setir dan di bagian dashboard. Sudah double airbag dan ada cruise controlnya di bagian setirnya. Lalu untuk bagi kalian yang belum tidak tahu penggunaan dari fitur-fiturnya akan saya jelaskan di sini. Ini untuk lampu sen dan untuk menyalakan lampu senja di bagian tuas ini. Lalu di sini ada electric mirror. Nah, electric mirror, di sini ada fog lamp, dan itu untuk bagian power window, central lock, dan pengunci power window. Itu handle dalam, pintu dalam, dan di situ ada door pocket juga sob pastinya, dan di situ ada tweeter sound. Ini kisi-kisi AC-nya masih normal bawaannya. Lalu untuk tuas sebelah kiri biasanya untuk menekan wiper, dan di sini sudah ada setelannya sob, ada 1 2 3 4. Dan untuk bagian konsol tengah ini panel wood sob, atau wood panel sama aja sebutannya. Jadi untuk interior ini dari bagian power window, electric mirror, konsol tengah itu panel wood. Bahkan untuk penerangan dari lampu speedometer juga masih normal. Dan di situ sudah ada jam digital sob, nanti akan kita nyalakan. Dan ini sayangnya untuk tip radio, saya nggak tahu bawaan dari Toyota Camry gen pertama ini apakah single din atau double din sob. Nanti kalian bisa komen, kasih masukan infonya. Yang jelas ini masih ada space kosong di atasnya. Kalau yang saya tahu untuk yang 2000 cc memang single din, tapi kalau untuk yang 3000 cc saya nggak tahu apakah single din atau double din. Dan kisi-kisi AC tengah juga masih sangat bagus, tidak ada patah. Ini untuk lampu hazard. Dan ini kaca spion dalam. Ini sun visor juga masih bagus. Tuh. Masih bagus, blue drew, dan ini ada atensi dari warningnya untuk sun visor. Lalu ini lampu baca. Tuh, masih normal. Masih normal, cuman ini nggak, oh bisa normal. Ini lampu kabin masih normal ketika pintu dibuka. Dan untuk ini plafonnya masih blue drew, kain sob, masih bawaan pabriknya, hanya kotor saja dikit. Dan ini sun visor dari sebelah kiri sama dengan sebelah kanannya tuh. Lalu untuk bagian door trim sebelah kiri juga masih bagus. Ada panel wood juga di tombol power window. Tweeter sound kanan kiri masih ready tuh tweeter soundnya. Jadi tweeter sound bagian depan ada 4. Bagian konsol shifter matic-nya ini juga panel wood. Handbrake masih normal pastinya. Lalu di sini ada cup holder. Jadi cup holdernya untuk Toyota Camry ini ada 2 sob. Jadi sangat memudahkan sekali. Ini untuk penaruh koin. Lalu kita lihat lagi bagian lacinya. Bagian lakinya juga masih normal. Dan ini ada handrestnya, lega sekali isinya tuh.
bisa buat sandaran tangan juga. Ya mungkin seperti ini sob untuk kelebihan dari Toyota Camry gen pertama. Yang jelas untuk bagian depan so far tidak ada masalah, melainkan hanya di bagian konsol tengah aja untuk bagian tip radio. Saya sih ada tip radio yang double din, cuman belum saya pasang sob, statusnya seperti itu. Kita lanjut lagi bagian pintu belakang sob. Nah, pintu belakang seperti ini statusnya. Jok belakang warnanya masih bawaan originalnya, harusnya seperti ini warnanya sob untuk bagian jok depan, untuk bagian pantatnya. Dan tidak ada robek, hanya getas-getas biasa karena umur. Lalu untuk status door trimnya juga masih bagus sekali, sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan untuk karpet dasarnya masih bawaan original sob, pabriknya itu Blue Drew, hanya ditambahkan karpet biasa. Dan ini deck soundnya juga masih rapi, di belakang ada tweeter sound juga, 2 speaker soundnya maksudnya. Dan inilah layout dari kursi penumpang. Nah, sekarang kita akan melihat dari ruang mesin dari Toyota Camry Grande V6 tahun 2000 ini sob. Seperti yang kalian lihat, ini adalah V6 3000 cc 24 valve tuh. Untuk keadaannya sendiri seperti yang kalian lihat aja sob. Ini blok bawah dan blok atas kering, tidak ada oli sama sekali. Aki masih bagus, top gear, throttle body juga masih bagus, airflow juga masih bagus, dan power steering juga masih bagus. Yang terpenting sih apron ini sob. Jadi apron ini tidak ada indikasi bekas tabrak. Saya sudah cek, karena untuk titik-titiknya itu masih utuh kanan kiri, bahkan di kap mesin juga masih utuh. Jadi jauh sekali dari kata indikasi tabrakan sob, karena masih sangat utuh sekali titik-titiknya itu. Dan yang jelas nomor mesin di sini sob sangat terlihat jelas sekali di kasat mata, gampang untuk kasih-kasihnya. Dan nomor rangka juga sangat jelas sekali. Nih, tuh kelihatan nggak di bawah wiper tengah-tengah. Yang jelas ini keadaan dari ruang mesinnya masih sangat oke sekali sob. Keadaan mesin halus, stabil, gearbox matic normal, tidak ada masalah dan tidak berasap, masih sangat cakep sekali. Pokoknya kelistrikan tidak ada masalah sob statusnya. Dan ini extra fan-nya masih otomatis. Jadi membaca temperatur, ketika temperatur sudah mulai setengah dia akan muter sob. Jadi tidak ada jumper-jumperan di sini. Bahkan untuk extra fan AC aja juga masih otomatis. Seperti itu. Oke sob, sekarang kita mulai menyalakan mobilnya biar kalian tahu juga untuk status mesinnya seperti apa. Kita akan stop kontak dulu untuk melihat indikator. Nah, untuk indikator pintu, ketika pintu ditutup dia akan mati. Tuh. Untuk handbrake masih normal. Nah, brake. Wah, saya kecilin dulu biar nggak copyright. Jadi status tip radio normal juga sob, tidak ada masalah. Lambang aki, check engine, ABS, oli, seatbelt juga masih normal. Dan sekarang kita akan nyalakan. Dan ini untuk jarum RPM, kilometer, bensin dan temperatur masih normal sob, tidak ada masalah. Jadi semuanya masih berfungsi. Dan ini untuk kilometer sudah 204.000 sob, ongoing pastinya. Sekarang kita akan nyalakan AC sob. Nah, ketika AC nyala, central lock akan nutup. Dan ini dingin sekali, pengaturannya kita kecilin karena yang tadi kita pencet tuh tombol auto, jadi langsung nyemburnya kenceng. Ini status AC dingin sekali, nyaman, kedap suara, tidak ada tidak ada bunyi apa-apa kalau dari dalam interior ini sob ketika pintu ditutup. Ya pokoknya status mesin, matic, AC itu jangan diragukan lagi karena sudah lolos verifikasi dari saya. Yang penting kalian ketika menyetir nanti tidak ada keluhan sob, karena masih sangat nyaman sekali untuk Toyota Camry ini. Nah, mungkin seperti itu sob untuk kondisi dari interior, eksterior dari mobil Toyota Camry Grande V6 ini tahun 2000. Jadi kalian bisa menilai sendiri untuk kualitas dari mobil ini seperti apa. Itu hak kalian untuk menilai. Yang jelas saya hanya menyuguhkan menunya seperti ini.
Yang jelas untuk mobil secara unit itu tinggal gas aja sob, tidak ada keluhan sob, seperti itu. Hanya saja minusnya yang tadi di awal saya jelaskan, untuk dokumen status STNK hilang sob, jadi hanya ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian saja. Tapi kalau untuk BPKB, faktur, surat berkas esek-esek untuk dilimpahkan ke Samsat sudah ready, tinggal naik aja berkasnya. Dan nanti kita akan rilis deh di harga berapa mobil ini akan saya rilis. Jadi pantengin terus vlog ini sampai habis, jangan di skip. Oke sob, sampai juga di penghujung vlog ini. Insya Allah dengan status keterangan yang saya tadi sebutkan di awal, semoga aja kalian memperhatikan apa yang saya sebutkan untuk minus dan kondisinya. Mobil ini bismillahirrahmanirrahim, dengan niat baik saya, mobil ini akan saya lepas di angka 40 juta, nego dikit di depan unit shop. Jadi kenapa saya sebut 40 juta, di luaran sana dengan kondisi yang sama, mungkin dengan surat-surat yang lengkap dan pajak hidup, mobil ini bisa tembus di angka 60-70 sob. Itu tergantung kualitas dari mobil tersebut. Makanya saya jual pastinya di bawah pasaran mobil antik lainnya yang statusnya notabene oke, biar masih kalian kebagian untuk mempersiapkan atau merapikan mobil ini. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk vlog reviewnya. Jika kalian berminat dengan mobil yang ada di belakang saya ini, kalian bisa follow Instagram dagangan saya, yaitu @dagangmobil.id, yang akan muncul di layar ini. Kalian bisa follow, jangan sampai lupa di follow untuk melihat updateannya, karena semua postingan dagangan mobil saya akan saya upload di Instagram itu. Tapi kalau kalian ingin menelpon saya, kalian bisa telepon di nomor WA dan telepon saya di nomor yang ada di layar ini. Kalian bisa tanya-tanya, konsultasi dan lain-lainnya. Dan akhir kata sob, saya akan pamit dulu karena berhubung cuaca sudah mulai mendung. Saya pamit dulu sob, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang dan di vlog lainnya pastinya. Semoga kita masih bisa dipertemukan lagi. Salam untuk keluarga Anda di rumah, jaga kesehatan, tetap minum vitamin. Sampai jumpa dan selamat tahun 2022 ini. Semoga kalian bisa berkembang dan sukses pastinya. Oke sob, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.